Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan ke sesi selanjutnya setelah sesi sebelumnya. Pada sesi kali ini kita akan membahas filologi dalam perannya menelusuri sejarah Ba'alawi. Dan pada hari ini sudah bersama kita semua ada Prof. Titik Pujiastuti, ahli filologi dari Universitas Indonesia. Juga ada Prof. Yasmin Syahab, selaku guru besar antropologi Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang filologi dan sudah menghadirkan ahlinya. Dan kita akan langsung saja memulai insyaallah kepada Prof. Titi untuk memaparkan kepada kita apa itu ilmu filologi. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu kebahagiaan dan juga keberuntungan bagi saya untuk hadir di tengah dalam acara ini. Yang terus terang ini Prof. Yasmin yang harus bertanggung jawab karena saya diundang ke sini karena Prof. Yasmin. Karena maaf sekali sebelumnya saya kan tidak tahu dengan komunitas di sini ya. Jadi Prof. Yasmin tiba-tiba, Prof. Titi masih ngajar filologi kan? Masih. Saya undang ya untuk bicara tentang ini. Oh oke, saya bilang. Karena saya filologi, jadi apa yang akan saya jelaskan nanti adalah filologi secara teoritis. Secara teoritis sebagai suatu bidang ilmu begitu. Nah, cuma belakangan karena ketemu dengan Mas Fikri, Nak Fikri saya panggil, kan bisa anak-anak buat saya kan ya. Cocok Nak. Ya, saya bilang tapi saya bicara secara ilmu saja karena saya kalau masuk ke tadi Ba'alawi tadi kan saya maaf sekali saya awam untuk yang itu. Jadi mungkin nanti Prof. Yasmin yang akan menjelaskan itu, tapi bisa dikaitkan bagaimana filologi bisa berperan untuk menelusuri sejarah Ba'alawi itu sendiri. Kita lihat saja nanti, kita lanjutkan saja. Nah, secara filologi bisa terus untuk bicara tentang filologi ini, tentu saja ingin saya sampaikan apakah filologi. Banyak yang ingin tahu kan, apa itu filologi, sejak kapan dikenal ilmu ini, apa sih objeknya, untuk apa mempelajarinya, dan bagaimana cara kerjanya. Ini secara teoritis tentang ilmu filologi itu sendiri. Nah, apa itu filologi? Mari kita lihat berikutnya. Nah, secara etimologi, filologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, ini bahasa dari barat ya. Memang kata filologi kata barat kan. Dan dari filologia itu berasal dari kata philos dan logos. Philos artinya teman dan logos artinya pembicaraan. Nah, kenapa orang zaman dulu itu ketika filologi belum muncul di abad ke-8 sebelum Masehi, itu sering ngobrol para peneliti naskah kuno. Pada waktu itu sering ngobrol. Nah, kalau ngobrol kan ya kalau sekarang sih ngobrol-ngobrol bisa bisa macam-macam, bisa hoax segala macam ya. Kalau zaman dulu karena para peneliti yang berkumpul ya mereka ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya dan artinya kemudian itulah menjadi sumber bagi orang lain menyebutnya sebagai filologi. Filolog karena itu yang tukang ngobrol ilmu gitu, karena logosnya kan dari kata ilmu itu, ngobrolnya bukan ngobrol sembarangan, bukan kalau anak sekarang bilang namanya istilahnya ngerumpi, bukan sekedar ngerumpi, yang dirumpiin itu ilmu gitu. Baik, terus kita lanjutkan berikutnya. Nah, dari bahasa Yunani filologia artinya senang berbicara. Para filolog tadi, para peneliti tadi senang ngobrol. Ya kan ngobrol, kita kalau ngobrol ya sesama ilmu ya. Ngobrolin kan ilmu, bukan ngobrolin istri orang, bukan ngobrolin suami orang kan, bukan ngobrolin zaman sekarang enggak. Kalau kecuali kita relax tadi bersama Prof. Yasmin, kita ngobrolin kuliner. Nah, itu lain lagi gitu. Nah, artinya senang berbicara, senang pada ilmu. Nah, pada tulisan yang bernilai tinggi. Kenapa bernilai tinggi? Nah, di sini saya ambil contoh sastra. Kenapa? Karena sastra seringkali dianggap sebagai sesuatu yang imajiner, tetapi membangun rasa dan sebagainya. Tetapi bukan cuma itu sebetulnya. Sejarah dan sebagainya ikut masuk dalam pembicaraan para peneliti naskah pada masa lalu. Terus berikutnya. Nah, di dalam kita mau lihat kapan sih munculnya sejarah filologi secara filologi itu. Dalam sejarahnya filologi tumbuh dan berkembang di kawasan kerajaan Yunani. Jadi memang betul-betul di dunia barat ya. Di kota Iskandaria di pantai utara benua Afrika. Nah, kota Iskandaria pada abad ketiga sebelum Masehi memang merupakan pusat ilmu pengetahuan di kota itu.
para penggarap naskah dikenal sebagai ahli filologi, ahli peneliti naskah-naskah kuno tadi yang sering dibicarakan orang. Nah, orang pertama yang melontarkan istilah ini adalah Eratosthenes. Dia seorang sejarawan sebetulnya, dan bersama rekan-rekannya mereka menemukan sejumlah naskah dari pada abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi naskah yang mereka temukan abad ke-3 sebelum Masehi, dari abad ke-8 sebelum Masehi, mereka bicara pada abad ke-3 sebelum Masehi. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka membicarakan ini naskah apa. Terus terang naskah-naskah yang pada masa itu secara sejarah itu data yang mereka bicarakan itu naskah-naskah barat yang dibuat oleh para pendeta-pendeta atau yang ditulis oleh para agamawan zaman kuno gitu, tapi berserakan. Jadi mereka ingin tahu ini apa sih, bagaimana menyambungkannya satu dengan lain, halaman satu dengan halaman yang lain. Itu yang menjadi topik pembicaraan mereka. Maka karena itu orang lain yang berada di luar lingkungan itu langsung menyebut, oh itu filolog. Artinya orang yang meneliti, yang membicarakan naskah-naskah kuno yang nggak jelas itu menurut pada umumnya pada waktu itu. Jadi mereka membicarakan itu untuk mengurutkan halaman-halaman naskah, halaman-halaman kertas-kertas yang sudah tidak teratur lagi. Mereka urutkan supaya menjadi buku yang lebih bisa dibaca. Itu baru abad 8 sebelum Masehi. Terus kita maju lagi. Nah, para filolog untuk bisa membaca, bayangkan naskah dari abad ke-3, abad ke-8 sebelum Masehi ke abad ke-3 kan cukup jauh ya, 5 abad. Gimana? Mereka harus tahu, harus kenal huruf, harus kenal bahasa, dan harus kenal isi naskahnya. Baru bisa mereka mengetahui apa itu isinya. Nah itu pekerjaannya filolog gitu. Jadi kalau nggak bisa baca hurufnya, nggak tahu bahasanya ya percuma. Nggak bisa. Dan jangan lupa yang mereka hadapi pada waktu itu bukan melulu naskah-naskah asli, tapi kebanyakan juga naskah-naskah salinan. Karena ditulis oleh para penyalin lainnya. Nah, metode yang mereka gunakan untuk mengkaji naskah dikenal sebagai ilmu filologi. Kegiatan filologi Iskandaria ini terus berlangsung sampai pada abad ke-1 sebelum Masehi. Terus lagi. Nah, para filolog tingkat awal ini dikenal sebagai aliran atau mazhab Iskandaria. Pada masa itu kegiatan filologis selain untuk ilmu pengetahuan ternyata juga untuk kegiatan perdagangan. Bagaimana kita bisa tahu? Berikutnya, slide berikutnya. Nah, karena disalin oleh para budak belian. Itu pada waktu itu di sana, di Yunani. Sehingga tulisannya sudah menjadi tidak jelas lagi atau sumbernya nggak menjadi jelas lagi. Ini pekerjaan filolog. Maka saya bilang filologi baru ada kalau ada salin. Kalau nggak ada salinan nggak bikin filologi, nggak muncul filologi. Justru dia muncul filologi ini karena banyaknya salinan. Naskah-naskah yang ada di Indonesia semua sekarang itu salinan. Kecuali naskah baru yang baru dibuat misalkan 50 tahun yang lalu gitu. Karena buat filologi kan umur 50 tahun masih dianggap naskah kuno gitu. Tapi kalau yang sebelumnya yang ratusan tahun segala macam, oh itu kita cuma punya salinannya sekarang. Nggak ada lagi. Justru karena adanya salinan, kita para filolog itu bekerja. Karena dengan cara itu mereka bisa meneliti ini mana yang diurutkan, ini arahnya kemana ya, ini arahnya kemana dan sebagainya. Nah, sejak abad ke-4 Masehi, teks sudah ditulis dalam bentuk buku yang disebut kodeks. Kodeks itu artinya buku dan menggunakan bahan dari kulit binatang yang disebut dengan perkamen atau parchment-nya untuk bahasa Inggrisnya. Silakan. Nah, berikutnya sekarang kita mau tahu apa sih objek utama filologi. Dari tadi cerita saya sedikit banyak sudah ketahuan bahwa disebut utama filologi itu ada naskah kuno. Naskah kuno itu yang bagaimana? Yang harus tulisan tangan. Walaupun umpamanya ada yang nggak punya tangan tapi punya kaki, tapi pada umumnya ditulis dengan tangan. Dan berusia minimal setengah abad minimal. Padahal naskah kita kalau ini saya bicara dengan fokus ke naskah Indonesia ya, karena saya kalau bicara dengan naskah Indonesia, naskah dunia secara keseluruhan saya tidak berani karena memang fokus saya di bidang Indonesia begitu. Untuk sebetulnya naskah-naskah yang ada di negeri Islam, di negeri Arab sana juga banyak, mungkin karena kita punya hubungan ya dengan Indonesia, punya hubungan dengan raja-raja Mesir, dengan raja-raja Arab Saudi sejak dahulu. Sejak Islam masuk ke sini kita sudah punya koneksi, cuma
saya kan perempuan, tidak berani ke sana, sulit, harus laki-laki yang masuk ke sana supaya bisa masuk ke dunia arsip mereka, ke dunia lembaga penaskahan mereka gitu. Orang Indonesia perempuan sulit masuk. Saya tidak tahu sekarang, tapi ya beberapa waktu lalu memang tidak mungkin saya. Jadi saya melakukan penelitiannya ke negara-negara ke Inggris, ke Belanda, ke Jerman, seperti itu, yang karena data kita juga ada di sana begitu ya. Nah, jadi terus saja nih, objek utama jelas harus ada 2 poin, tulisan tangan, dan kedua berumur lebih dari setengah abad. Nah, komponennya apa di dalam naskah kuno itu? 1 naskah, kedua teks. Naskah itu konkret, dapat diraba dan dilihat, tapi nggak boleh dijilat ya, banyak kumannya karena umurnya udah puluhan tahun, ratusan tahun kan, bahaya gitu. Nah, teks abstrak adanya di benak dan di kepala manusia penulisnya. Jadi suatu naskah itu bisa kita katakan, suatu buku atau suatu kodeks kita katakan naskah apabila ada bentuknya sebagai buku dan ada teks. Kalau nggak ada teks nggak bisa kita sebut sebagai naskah gitu. Terusnya berikut. Nah, kalau kita belajar filologi tentu saja kita ketemu dengan aksara, yang terutama aksara Arab. Itu sejak Islam masuk, naskah-naskah Indonesia banyak itu dengan aksara Arab. Harus huruf nagari, juga ada yang pakai huruf nagari ya, Dewanagari dari karena pengaruh Hindu ya. Lalu huruf Jawa, huruf Jawi, pegon itu tulisannya Arab, bahasanya Jawa. Lalu Jawi tulisannya Arab, bahasanya Melayu. Lalu ada incung, itu tulisan untuk orang Bengkulu, Kerinci, Pasemah, kemudian Kaganga dari Pak Lampung. Berikutnya juga ada surat Batak, ada Latin, ada Mbojo, ini Arab Bima, tulisannya Arab, bahasa Bima. Lontarak Bugis Makassar, Lota dari Ende, Bikol Bolaang Mongondo, ada lagi Serang. Serang itu tulisan Arab, bahasanya Bugis Makassar. Nah, selain aksara, naskah, kalau kita bicara naskah kita juga kenal bahasa, harus tahu, harus bahasa Arab, Sanskerta, bahasa Jawa, Bali, Melayu, Aceh dan sebagainya. Lain lagi, selain bahasa dan aksara kita juga kenal dengan bahan. Bahan itu deluang. Kalau saya menyebut deluang itu saya katakan itu kertasnya pesantren. Kenapa? Karena deluang itu dibuat oleh para santri di Indonesia gitu. Kata santri menurut Pak Abdurrahman Wahid dari bahasa Pali katanya. Itu artinya syantri, artinya orang yang belajar ilmu di lingkungan pesantren itu sendiri. Cuman kemudian ketika Islam masuk, namanya ditiru dari nama Jawa, cantre menjadi santri, dan Mandala disebut pesantren. Sampai sekarang namanya pesantren begitu. Terus ada lagi huruf lontar, ada lagi bahannya lontar dari daun palm, ada dari kulit kayu, ada dari bambu, rotan, kertas Eropa, tulang, tanduk hewan, kulit hewan, itu menjadi bahan dari naskah-naskah tulisan tangan tadi. Terus selain itu berikutnya ada isi teks. Nah, isi teks ini yang menentukan suatu naskah itu naskah apa. Naskah agamanya tentu saja setelah Islam masuk isinya tentang keislaman. Sebelum itu ada tentang Hindu, sedikit tentang Buddha. Terus ada tentang sejarah. Sejarah ini bisa sejarah suatu daerah, bisa sejarah personal atau klan tertentu begitu. Ada sastra, mitos, dongeng, obat-obatan, ilmu falak dan sebagainya. Makanya kalau lagi mau Ramadan, mau Idul Fitri itu kan Muhammadiyah dan NU kan sibuk ya. Yang satu pakai ilmu falak, yang satu pakai ya gitu. Nah, ini ada juga dari naskah-naskah kita. Terus berikutnya, nah ada ilmu tua, nujum. Ilmu nujum dipakai gitu. Naskah kita banyak seperti itu. Sebagai salah satu contoh, saya pernah meneliti serat Yusuf ya, surah Yusuf ya. Surah Yusuf dipakai untuk ilmu nujum, buat ilmu pelet. Ilmu pelet sama ilmu kalau dagang itu biar laku gitu. Coba ayat yang mana? Ayat yang keempat. Surat Yusuf dipakai untuk alat itu. Tapi ya mau bagaimana masyarakatnya menggunakannya gitu. Oke, itu kita lupakan. Terus ada primbon, ada bahasa, hukum, kisah pengembaraan dan lain-lain. Terus nah, mengapa belajar filologi? Kenapa kita harus belajar filologi? Satu, ini secara umum ya, melestarikan warisan budaya. Kedua, mempelajari informasi masa lalu, dari mana kita bisa tahu bagaimana nenek moyang kita dulu menuliskan sesuatu, sejarah mereka dan sebagainya. Mempelajari pemikiran nenek moyang masa lampau, bagaimana mereka mengajarkan sesuatu
kepada generasi-generasi berikutnya. Itu kita gunanya belajar filologi. Nah, tugasnya apa? Mengemukakan kandungan nilai yang terkandung dalam naskah. Kan naskah-naskah kuno itu ditulis dengan huruf-huruf kuno. Ada yang tadi Jawa atau Arab dengan bahasa Arab yang lama, beda dengan bahasa Arab yang sekarang mungkin saya tidak tahu kan, bahasa Arab sekarang mungkin sudah pengaruh bahasa modern, ada masuk sedikit banyak kan. Tentu saja berbeda. Ucapannya juga mungkin berbeda, meskipun kita bisa menelusur dengan linguistik ini yang benar apa, kan seperti begitu ya. Kemudian menyajikan teks yang terkandung dalam naskah dalam bentuk yang terbaca oleh masyarakat masa kini, gunanya itu supaya dialih aksarakan, supaya ditransliterasi, dialih aksarakan supaya dikenal oleh masyarakat sekarang. Kalau enggak percuma, itu naskah cuma dilihat aja gitu. Terus berikutnya filologi dalam ilmu lain. Nah, ini filologi dan berguna untuk membantu ilmu lain, dari ilmu sejarah, ilmu agama, bahasa dan lain-lain. Antropologi termasuk berguna. Filologi bisa membantu ini. Terus kita lanjut lagi. Nah, apa tahapan kerjanya? Ini pekerjaannya filolog, nggak gampang, nggak bisa asal sekalian nyebut gitu aja. Harus ada inventarisasi. Naskah yang ada yang banyak di mana-mana harus kita cari untuk kita kumpulkan. Kita mau cari tadi umpamanya sejarah suatu klan tertentu, kita harus cari berdasarkan data dari perpustakaan, dari masyarakat dan sebagainya. Lalu membuat deskripsi naskahnya, membuat penjelasan tentang naskah, membandingkan teksnya satu teks dengan teks lain. Tadi bayangkan kalau para filolog dari Yunani tadi bertemu dengan segitu banyak bahan, mereka harus bisa membandingkan satu dengan lainnya, dibandingkan untuk bisa apa? Dicari. Memang tujuan filologi mencari naskah yang paling tua yang ditulis oleh penulis pertama. Tetapi pada kenyataannya kita berhadapan dengan salinan. Naskah utama yang biasa ditulis oleh pengarang pertama umurnya mungkin udah ratusan tahun. Ya udah nggak ada, tergantung bahannya lagi. Kalau bahannya kertas biasa atau kulit domba atau kulit onta umpamanya, atau kertas atau apa, itu kan sudah rusak. Nah, jadi yang kita hadapi sekarang adalah salinan. Nah, dengan salinan itu kita bekerja. Itu filologi mainnya di salinan terpaksa, walaupun tujuannya mencari yang paling tua yang ditulis oleh pengarang pertama. Gitu ya. Kemudian membuat edisi teks, membuat suntingan teks tadi dengan membuat alih aksaranya, menerjemahkan teks dan baru menganalisa teksnya setelah data lengkap ada. Berikutnya, nah, penyuntingan teks ini dengan melakukan perbaikan huruf, bacaan, ejaan, membuat suntingan teks dan membuat catatan atau komentar pada naskah yang kita hadapi tadi. Terus, nah, tahapan kerja ini sudah tadi. Jangan kembali ke sini. Terus, nah, ini prinsipnya filologi sebagai jembatan pengetahuan yang menghubungkan pemikiran masa lalu dengan masa kini. Ini tugas filologi yang utama. Prinsipnya itu menjadi jembatan dari pengetahuan masa lalu. Kita menggunakan sarana filologi untuk dibaca, untuk diketahui oleh masyarakat masa kini. Itu prinsip filologi. Berikutnya, ini contoh-contoh naskah. Ini naskah Singaparna. Kemarin saya baru dari Singaparna. Ini lucu sekali. Teksnya mungkin teksnya tentang tauhid atau apa, tapi ada gambar unta, ada gambar harimau. Saya belum dibaca secara utuh apa hubungan antara harimau dengan teks di sebelahnya gitu. Ini harus dicari dulu. Saya belum selesai karena saya kemarin baru observasi naskah-naskah yang ada di sana. Kemudian ada lagi. Ini dari Kalimantan. Saya hurufnya tidak jelas ya karena potretnya kurang terang mungkin ya. Ini tentang naskah dari Kalimantan, juga tentang naskah Islam. Terus, nah, ini naskah ilmu falak dari Jawa Timur, katanya untuk mencari hari pertama Ramadan, hari pertama Idul Fitri, sebagainya, antara lain seperti itu yang dipakai. Ini Jawa Timur, saya baru pulang juga dari Jawa Timur beberapa bulan yang lalu. Terus ada lagi, ini contoh-contoh naskah aja. Naskah fikih dari Jawa Timur. Ini bawahnya biasanya suka ada terjemahan atau terjemahan dalam bahasa Jawa begitu. Kalau dia naskah Jawa, kalau dia naskah Kalimantan pakai Jawi, bahasa Melayu begitu ya. Terus ada lagi, ini Nur Muhammad, naskah dari Jember. Ini sedang ditulis oleh teman saya untuk mengetahui apa kandungan isi yang benar dari naskah ini. Terus
Ini kitab Tauhid dari Jawa Timur. Ini bahannya naskahnya kertas Eropa, saya bilang. Kalau kertas Eropa itu ngengat doyan makan, jadi suka pada bolong. Kalau kertas deluang yang dibuat oleh pesantren itu enggak, ngengat giginya patah, nggak kuat karena kertasnya liat, nggak bisa digigit. Jadi patah duluan, giginya ngengat itu. Kalau kertas Eropa mereka suka, soalnya dia enak, pakai ramuan-ramuan. Ini bercanda. Supaya bapak-bapak tidak serius banget mendengarkan saya. Kan nggak mungkin yang ngengat giginya patah ya. Terus lanjut lagi. Nah ini sudah tadi Jawa Timur. Nah ini kita tasrif ya. Ini koleksi musim Putantular bagus ya, ada iluminasinya. Nah kalau naskah-naskah Indonesia banyak yang seperti ini. Jadi meskipun naskah keagamaan diberi hiasan. Hiasan ini punya makna, bisa punya makna dan bisa juga tidak, hanya sekedar hiasan. Tapi kalau ini mungkin ada artinya ya. Terus berikutnya masih ada lagi. Enggak. Nah sekarang sebagai informasi tambahan, naskah kuno Indonesia yang berkaitan dengan kenabian ini banyak sebetulnya. Kalau kita mau runut ke bagaimana ya, ada hikayat Nabi bercukur, ada hikayat Amirul Hamzah, ada kisah Sul Anbiya, tadi ada Nur Muhammad, itu berhubungan dengan Rasulullah. Jadi dianggap kisah hikayat Amir Hamzah itu kan pamannya Nabi ya, Amir Hamzah itu kan. Nah dia kan hidup pada zaman dulu kan, harusnya ada pada zaman Rasulullah. Tapi kesini itu menjadi cerita. Dan bagaimana kalau di versi Jawanya namanya Serat Mena. Nah itu bagaimana Amir Hamzah itu yang perkasa difigurkan sebagai tokoh yang ganteng gitu, ganteng, putih, perkasa gitu. Tapi memang diperkasa kan dalam perang-perang zaman Rasulullah kan dia perkasa, memang itu diberikan ke sini, dikirim oleh Rasulullah kemari untuk mengislamkan rakyat di Indonesia, Jawa khususnya, untuk menjadi kepanjangan tangan Rasulullah mengislamkan rakyat Indonesia, Jawa khususnya. Itu Amir Hamzah yang dipakai. Kenapa dia? Ya dia perkasa, dia hebat gitu, dia kuat, jadi pakai dia untuk kesini. Nah itu cerita zaman Rasulullah yang kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia menjadi cerita-cerita seperti ini. Nah ada kisah Sul Anbiya, ada kisah para nabi. Dalam kisah Sul Anbiya hanya 25 nabi sih yang dikemukakan di situ dalam naskah-naskah itu. Nah kapan, bagaimana mereka bisa datang kemari, cerita-cerita itu kan menurut versi cerita, versi sejarawan itu para orang Indonesia yang sudah belajar agama Islam juga ada yang berangkat ke negeri Arab, belajar di sana, dan ketika pulang mereka membawa oleh-oleh ini dan dikembangkan di sini. Nah, ada buku yang lain yang bisa dipakai untuk informasi tentang filologi Arab, namanya Arabic Philology dari Adam Ketchum ya, yang bisa dibaca itu. Tadi saya cari bukunya di rumah, tapi buku di rumah saya itu kalau lagi saya cari itu nggak ketemu. Nanti kalau saya udah nggak nyari dia ada. Mesti begitu, saya heran. Tadi saya cari-cari buku ini, mau kasih tunjuk toh. Ini ada buku bagus gitu ya, yang bisa dimanfaatkan gitu untuk yang berkenaan dengan filologi Arab. Tapi nggak ketemu. Mungkin nanti kalau saya sudah pulang pasti dia ada di depan mata saya. Biasanya begitu buku di tempat saya. Oke, saya kira itu dulu informasi saya udah cukup saya kira. Iya, udah sukron. Ini terakhirnya sukron ini. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sukron mungkin karena presentasi di Robito Halawiyah. Iya betul. Kalau enggak ya terima kasih. Kalau enggak terima kasih. Baik Prof, sebelum kita juga mau tahu dari Prof Yasmin, ada 3 mungkin pertanyaan ke Prof Titi. Jadi untuk ilmu filologi itu Prof, objek penelitiannya itu apa? Apakah dia hanya tulisan aja, kertas, apakah juga termasuk bebatuan, nisan gitu, peninggalan-peninggalan gitu Prof? Iya. Kalau filologi mainnya di kertas. Di kertas atau kulit domba. Tulisan tangan, harus tulisan tangan. Tadi kan objeknya naskah kuno, tulisan tangan. Harus pada lembaran-lembaran gitu, bisa kertas, bisa kulit domba, bisa kalau di Cirebon katanya ada yang dari kulit manusia, tapi saya nggak percaya, masa kulit manusia dipakai nulis naskah ya, bohong. Jangan bilang-bilang tapi nanti orang Cirebon marah. Siap Prof.
Siap, Prof. tapi ini live streaming jadi kedengaran juga. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalkan dalam bentuk benda artefak di candi atau sebagainya atau di pedang itu bukan bagiannya filologi. Itu bagiannya arkeologi yang bermain. Karena beda fisik, beda benda, beda bidang ilmunya gitu. Jadi ada waktu saya ke Turki kan ada pedangnya siapa namanya, pedang Rasul kalau nggak salah ya, siapa ya, itu kan ada tulisannya juga. Itu tidak bisa kita menyebutnya itu bahan filologi, itu arkeologi bagiannya gitu. Jadi kita kalau filologi dari umur yang lebih muda daripada benda-bendanya arkeologi, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya tulisan itu masuk dalam ilmu filologi, buat yang benda-benda itu arkeologi ya. Tulisan pada kertas, kulit domba, tulang, dan sebagainya itu bisa. Tulang termasuk. Masuk. Tulang, tanduk, kalau ditulis di situ bisa. Dan biasanya kalau tulisan-tulisan untuk naskah agak lebih panjang daripada kalau yang untuk arkeologi. Arkeologi biasanya pendek aja. Misalkan tertulis ini pedang Rasulullah, cukup. Tapi kalau filologi nggak bisa. Dia harus ada ceritanya. Ini pedang Rasulullah dipakai pada masa kapan, digunakan di gimana. Jadi ada panjang. Itu baru filologi bisa begitu. Kalau yang pendek-pendek arkeologi sifatnya. Baik. Jadi Prof, itu tadi kita memahami objeknya filologi. Boleh ditampilkan slide-nya. Tadi menarik ketika Prof Yasmin menyampaikan tentang tahapan kerja filologi. Ya. Prof Titi ya, Prof Yasmin. Oh ya, Prof Yasmin. Ya ampun, salah Prof Titi, minta maaf. Minta maaf ya ampun. Nggak apa-apa. Dua profesornya jadi kita agak grogi gitu. Enggak, tenang aja, kita profesor walaupun udah profesor tapi nenek-nenek tapi masih cakep ya Prof ya. Iya Prof Titi. Iya. Ini boleh ditampilkan di layar untuk slide-nya. Itu ada tahapan kerja filologi, ada inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan teks. Ini dalam deskripsinya tuh gimana eksekusinya tuh? Ya, baik. Biasanya kalau filologi itu mainnya di buku ya, kayak buku gitu kan. Atau kalau lembaran kertas besar atau kulit domba sebagainya gitu. Itu kita harus ukur. Jadi kita ada ukuran fisik. Jadi lebarnya berapa, panjangnya berapa, jumlah barisnya berapa. Nah, terus kalau dia buku jumlah halamannya berapa. Kalau tadi ada yang foto, ada pakai gambar ya. Itu gambarnya gambar apa, di tiap halaman berapa ada gambar itu. Betul-betul diperiksa, deskripsi itu artinya memberi penjelasan, keterangan seteliti mungkin, sejelas mungkin supaya orang atau kita yang tidak membaca naskah atau membaca buku itu, kita bisa membayangkan seperti kita berhadapan dengan bendanya. Jadi deskripsi itu harus jelas, harus terang, harus teliti. Itu gunanya, kan memberi penjelasan kepada khalayak, kepada pembaca seteliti mungkin, seefisien mungkin, tapi ngena semuanya, betul dan faktual. Filologi tidak bermain di imajinasi, filologi bermain di fakta. Jadi itu tidak mungkin. Kalau kita bohong nggak bisa, karena kita mainnya fakta, semua ada data begitu. Izin Prof Siti, artinya ketika filolog itu menyampaikan sebuah hasil, itu disertai dengan data harusnya. Harus, tidak bisa tidak gitu data. Tapi seperti saya bilang, data dalam dunia filologi itu tidak selalu harus naskah utama, naskah yang ditulis oleh pengarangnya. Karena justru filologi itu berada dan bergerak ketika kita menemukan sejumlah data yang bentuknya salinan-salinan. Tadi kan saya sudah bilang bahwa zaman Iskandaria aja sudah terjadi para penyalinnya itu kan para budak belian. Nah para budak belian itu kan tidak mengerti ini halaman berapa, tulisannya begini atau begitu. Mereka nyalin aja seenaknya karena untuk dijual kan gitu. Nah sementara yang belakangan ada itu belum tentu untuk dijual. Kadang-kadang muncul penyalin yang dengan sengaja membuang bagian yang penting. Jadi naskah itu makanya kita bermain di salinan dan harus membandingkan satu teks dengan teks yang lain, satu naskah dengan naskah lain, karena seringkali ada yang namanya interpolasi. Interpolasi itu penyisipan. Nah lawannya itu korupnya itu dihilangkan, dibuang. Jadi misalkan ada cerita tentang sesuatu begitu, terus penyalinnya bilang, ini nggak bagus nih cerita ini, atau nggak bagus teks ini muncul di sini, dibuang oleh dia. Atau
jadi penyalinannya itu dikurangi gitu. Atau dia bilang, ini harusnya masuk nih di sini nih, yang bagus begini supaya lebih pembaca lebih tahu. Dimasukin, namanya interpolasi. Itu tidak boleh. Itu menyatakan bahwa naskah itu naskah salinan yang korup, yang rusak. Karena tidak sesuai dengan yang aslinya atau dekat dengan aslinya. Maka dibutuhkan perbandingan teks. Makanya kan harus ada perbandingan teks itu. Baik. Jadi Prof Titi ketika menjelaskan bahwa filologi itu justru ada karena adanya salinan. Karena banyaknya salinan. Karena banyaknya salinan. Tapi kita kan juga mungkin lagi seru-serunya belajar filologi di masyarakat sekarang. Ada misalnya pendapat yang mengatakan bahwa seorang filolog yang mengatakan kalau mau memastikan suatu hal itu, maka sumbernya itu harus sezaman itu. Dia nggak boleh salinannya, harus manuskrip yang di zaman itu juga. Betul, tetapi kan tidak mungkin umur yang udah ratusan tahun masih ada. Kita berbicara dengan benda yang sudah berbentuk salinan. Bisa dengan cara bukan sejaman, tetapi sejaman pada masa salinan itu ada. Kita lihat di naskah-naskah lain, kita namanya istilahnya. Suka lupa deh, udah tua sih ya. Membandingkan antara satu teks dengan teks lain bisa yang memang sejaman, tapi tidak bisa kita membandingkan dengan sejaman ketika naskah itu ditulis. Mungkin sama-sama udah hilang. Jadi kita membandingkan dengan sesama dengan salinan-salinan itu juga. Kalau untuk jarak sekitar 1000 tahun gitu, Bro? Tidak bisa. Filologi mainnya paling lama 100 tahun. Kalau filologi 100 tahun, kalau 1000 nggak bisa, nggak ada, bendanya udah hancur, udah serpihan nggak jelas. Biasanya itu manuskrip itu, Prof, mulai dia hancur, nggak itu berapa lama, Prof? Naskah Indonesia ya, yang sebagai ukurannya, yang paling tua yang saya tahu dari abad 16. Itu tentang saya Mutamakin yang menulis itu kalau nggak salah di Prancis adanya itu ya. Dan itu mungkin ratusan tahun aja. Ratusan tahun, tapi kalau 1000 nggak bisa. Saya nggak berani jamin ya naskah sampai 1000. Nggak tahu sih kalau di dunia barat atau dunia yang cuacanya lebih terkendali dari, kalau kita kan coba punya 2 musim ya, panas dan dingin. Ya jangan bilang musim rambutan juga musim, kita enggak, itu bukan ya. Tapi artinya cuma punya 2 musim, hujan dan musim panas. Nah itu, dan cuaca di Indonesia kan itu lembab ya, naskah bisa cepat rusak begitu. Nah kalau di dunia barat sih mungkin saya nggak tahu, mungkin masih bisa terjadi, tersimpan, atau di dunia Arab yang juga kenal 4 musim masih bisa menyimpan itu. Nah memang seperti tadi saya bilang, saya nggak bisa ke sana. Makanya saya walaupun penasaran gitu ya dengan naskah-naskah tadi, kan ada Hikayat Amir Hamzah, ada Kisah Soal Anbiya, itu kan sumbernya tentunya kan harusnya ke sana ya. Karena nggak mungkin cerita itu muncul ada di sini kalau nggak ada sumber utamanya. Nah tapi untuk kesana kan harus cowok-cowok nih yang berangkat ke sono untuk lihat ada itu. Itu Prof yang suka berangkat gitu. Iya, ayo cari sana naskah di museum, cari pasti ada, kemungkinannya ada. Kita nggak mungkin, kita tuh hanya punya salinan gitu loh. Kita tidak bisa, dan itu diadop dari sana untuk bisa muncul cerita Izin Prof itu. Titi, apakah kalau misalnya naskah tertua misalnya di Indonesia itu abad 16. Iya, yang saya tahu sampai sekarang ya. Apakah artinya nggak ada tuh naskah, nggak pernah ada naskah yang lebih tua dari itu? Sampai sekarang belum ketahuan. Abad 16. Salah satu naskah itu yang ada di Prancis ya. Ada satu naskah di Kerinci itu katanya abad 15. Gitu, abad 15 itu ada buktinya gitu. Tapi dia tidak menggunakan bahasa Arab, tulisan Arab. Yang menggunakan tulisan Arab yang di Prancis itu. Gitu. Yang itu masih pakai Dewanagari, tulisannya pakai Nagari, terus bahasanya ya bahasa Sunda, Jawa campur gitu. Sementara yang itu yang dunia Islam adanya di sana gitu. Di Prancis itu yang saya tahu yang tertua gitu sampai sekarang gitu ya. Dan belum ketemu lagi, belum ada informasi lagi yang menyebutkan ini loh naskah tertuanya sejak Islam masuk. Karena Islam masuk ke Indonesia aja kita belum tahu pasti dengan kapan. Apakah abad ke-7, apakah abad ke-15 dan sebagainya. Dari bukti sejarah kalau di Jawa diperkirakan abad ke-15 gitu.
tahun 14 sekian masuk itu Islam ke Indonesia, ke Jawa khususnya. Tapi kan yang di Palembang umpamanya atau di Aceh atau di tempat lain mungkin ada yang abad ke-7 dan di Jawa Timur sendiri abad ke-11. Buktinya apa? Karena ada makam yang bertuliskan telah wafat anaknya Maimun itu di situ. Itu abad ke-11 di Lerang. Itu karena batu nisannya bertuliskan dengan huruf Arab yang artinya seperti itu. Itu masuk filologi atau arkeologi, Bro? Itu arkeologi. Itu Di arkeologi. situ. Tetapi kan informasinya kita bisa katakan untuk sejarah Islam. Di situ arkeologi, tetapi untuk sejarah Islam menyatakan bahwa Islam sudah ada di Jawa Timur abad ke-11 sebagai bukti. Mungkin abad ke-10 sudah masuk. Kan abad ke-11 makamnya meninggalnya tahun sekian, 10 sekian. Berarti kan mungkin sudah ada sebelum itu kan itu bukti faktual saja begitu menyatakan seperti itu. Tapi sampai sekarang kan masih perbincangan terus nih, abad berapa sih masuk ke Indonesia gitu. Kan orang Indonesia sendiri udah berangkat ke Arab untuk meneliti, untuk datang ke sana belajar agama Islam, pulang bawa agamanya, bawa ilmunya ke sini, menyebarkan kemana-mana ke seluruh Indonesia. Boleh dikatakan seperti itu. Baik, Nah, ya. terima kasih Prof. Titi. Kita juga mau mendengar dari Prof. Yasmin materinya. Ya. Sudah muncul ya. Silakan Prof. Yasmin. Masih mau Prof. Titi dia deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara agak serak-serak basah, kurang tidur. Oke. Melihat peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi ya, kadang-kadang kita percaya bahwa ada hikmahnya. Selalu sesuatu yang kelihatan negatif itu selalu ada positifnya. Nah, positif dari peristiwa ini, Masya Allah yang saya lihat, kita semua dibangunkan untuk mengenal diri kita sendiri. Saya saja merasa, wah kemarin ilmu saya tuh tambah luar biasa banyaknya. Dan ini terjadi banyak orang, saya yakin. Kalau tidak Imanuddin mulai dengan peristiwa ini, jangan-jangan kita masih tidur, tidak mengenal siapa leluhur kita. Ini positifnya yang saya lihat. Sebelum saya masuk ke sini, saya seorang antropolog yang mempelajari kebudayaan. Jadi satu-satunya ilmu yang mempelajari kebudayaan secara detail, secara lengkap, secara holistik itu adalah ilmu antropologi. Nah, bagaimana kita melihat ini nanti kita lihat dalam kasus yang sedang ada. Saya itu menekuni dua etnik sebenarnya, etnik Betawi dan Baalwi. Baalwi saya mulai tertarik tahun 2010. Memang ketika itu sekitar tahun 2005-2010 tiba-tiba banyak sekali seminar-seminar penelitian mengenai Baalwi. Saya berapa kali menjadi informan untuk para peneliti tentang Baalwi. Dan umumnya para peneliti ini orang asing. Sangat sedikit orang Indonesia, bahkan Baalwinya juga bisa kita sebut juga dengan jari. Tetapi kalau orang asing dari berbagai benua, mereka meneliti mengenai Baalwi. Lalu yang menarik juga adalah salah satu peneliti bernama Martin Selama dari Swiss. Nah, Martin Selama adalah satu-satunya peneliti yang meneliti mengenai Al-Irsyad. Semua peneliti mengenai Hadrami itu meneliti Baalwi. Istilah Hadrami juga saya lihat baru mulai tahun 2010. Sebelumnya orang selalu, para peneliti menyebutnya masyarakat Arab di Indonesia, komunitas Arab di Indonesia. Dan sejauh pengetahuan saya, kelihatannya Farid Aliatas yang mulai memperkenalkan Hadrami. Karena ketika menyebut Arab, banyak orang suka terkecoh bahwa orang Arab yang ada di Indonesia tuh seringkali disangka orang dari Mesir, umumnya dari Saudi, padahal 95% dari keturunan Arab di Indonesia berasal dari Hadramut, sehingga disebutlah Hadrami. Ini kalau saya tidak salah membaca perjalanan saya bersama para peneliti. Waktu itu yang menarik ketika Martin Selama menanyakan, dan ini satu clue yang amat menarik sebenarnya untuk kita perhatikan. Martin Selama menanyakan, kenapa semua penelitian orang Arab di Indonesia itu mengenai Baalwi? Kenapa tidak ada yang meneliti mengenai Al-Irsyad?
Lalu dia menyebut orang al-irsyad itu irsyadin. Lalu diperbaiki oleh ini, bukan irsyadin, masaih mungkin maksudnya. Kalau irsyadin itu organisasinya. Anyway, waktu itu kita mulai merencanakan, kalau gitu kita bikin seminar yuk mengenai kelompok yang non-Ba'alwi. Jadi kita sebut saja non-Ba'alwi. Tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi. Tidak ada peneliti yang tertarik katakanlah untuk meneliti mengenai non-Ba'alwi. Jadi semua penelitian tulisan itu mengenai Ba'alwi yang umumnya ditulis oleh non-Ba'alwi. Jadi menurut hemat saya bagus, ini objektif. Jadi karena itu diadakannya sebelum kasus kita yang ada sekarang ini ditulis oleh orang-orang yang non-Ba'alwi sehingga objektivitasnya bisa kita pertaruhkan. Kita percaya ini cukup objektif. Lalu yang menarik lagi untuk saya tetap menjadi pertanyaan, kenapa penelitian mengenai Hadrami umumnya mengenai Ba'alwi, kecuali oleh Martin Selama, baru Martin Selama. Ya, kalau yang lain dalam tulisannya otomatis sering menyinggung masalah al-irsyad, masalah masaih dan sebagainya, tapi bukan topik daripada penelitian atau sebuah seminar. Yang menarik satu itu kemarin saya dapatkan, katanya kasus ini sudah muncul 3 kali, tahun 1995, tahun 2009, dan tahun 2023. Tapi baru merupakan masalah besar yang terakhir. Nah, pertanyaannya, kenapa pada tahun 1995 dan 2009 ini tidak menjadi masalah yang besar? Kenapa baru tahun 2023 tiba-tiba menjadi besar? Nah, memang kita mesti mempelajari apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 95 dan tahun 2009. Kenapa baru tahun 2023 ini menjadi masalah yang mendapat perhatian besar? Itu catatan-catatan sebelum saya masuk ke sini. Oke, silakan lanjut ya. Tadi saya sudah katakan, antropologi adalah ilmu tentang kebudayaan. Nah, definisi kebudayaan yang dikumpulkan di dalam antropologi itu lebih dari 200 definisi. Jadi bayangkan saja gitu, sebenarnya apa yang dinamakan kebudayaan. Cuma yang salah kaprah di dunia umum ketika orang bicara kebudayaan, orang bicara busana, tari-tarian, makanan, mungkin arsitektur. Padahal sebenarnya ketika antropologi bicara kebudayaan, yang kita maksud dengan kebudayaan adalah sesuatu yang berupa peraturan-peraturan. Apakah dia berupa hukum, ya, yang paling tinggi hukum, sampai menjadi adat, menjadi norma, menjadi kebiasaan. Inilah yang dimaksud oleh antropologi di dalam apa yang dimaksudkan dengan kebudayaan. Jadi ketika kita meneliti, yang kita teliti adalah peraturan-peraturan ini yang akhirnya menentukan tindakan manusia. Nah, sebagai tindakan manusia di dalam konteks kebudayaan. Dari kasus yang sedang kita soroti sekarang, ada 3 hal yang ingin saya bahas, yaitu masalah social defiance, masalah nama, dan masalah strata, masalah stratifikasi. Kenapa ketiganya ini muncul? Karena ketiganya ini pernah muncul di dalam debat-debat, di dalam diskusi-diskusi, dan saya mencoba menyoroti masalah social defiance, artinya orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan sosial, menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian masalah nama, nanti kita bahas lebih lanjut apa yang menjadi masalah di dalam nama, khususnya di dalam kelompok Ba'alwi, dan kemudian juga masalah strata. Ya, 3 topik ini yang akan coba saya bahas. Lanjut. Sekarang masalah social defiance. Masalah social defiance adalah orang-orang yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakatnya. Jadi dalam sebuah masyarakat tidak ada seluruh anggota masyarakat, individu-individu itu bergerak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam masyarakatnya. Cukup banyak orang-orang yang melanggar peraturan tersebut, dan orang yang melanggar ini kita namakan si social defiance. Jadi pelanggaran, orang-orang yang melanggar peraturan di dalam bertindak di dalam masyarakatnya merupakan satu gejala yang umum. Sebagai contoh di sini saya ambil ya, bila seorang anak atau cucu itu mempunyai kebiasaan, sifat, kelakuan, tindakan
yang berbeda dari ayahnya. Dia melanggar peraturan. Jadi dikenal misalnya, oh kalau seorang Mbak Alwi seperti ini, mestinya bertingkah laku karena peraturannya seperti ini dan ini. Tapi si anak bertingkah laku yang sama sekali berbeda daripada ayahnya, berbeda daripada kakeknya. Nah, bila anak ini menjadi social defiant, itu tidak akan membatalkan posisi dia sebagai anak. Dia tidak akan menjadi bukan anak bapaknya, menjadi bukan cucu kakeknya, tapi dia tetap seorang anak, dia tetap seorang cucu. Jadi kalau ada seorang Mbak Alwi yang tingkah lakunya merupakan penyimpangan yang bukan dianggap sebagai tingkah laku ideal yang dinamakan Mbak Alwi, dia tetap seorang Mbak Alwi. Dia tidak pernah batal, dia tidak pernah batal. Jadi pada dirinya tetap dikatakan dia adalah Mbak Alwi. Padahal kelakuannya sangat menyimpang. Tapi harus dicatat bahwa dia bukan representasi daripada kelompok Mbak Alwi. Jadi kalau ada, sebab di dalam diskusi-diskusi ini sering muncul orang lalu menyebut enggak, dia bukan Mbak Alwi, harusnya Mbak Alwi tidak bertingkah lagi seperti itu. Nah, maka saya katakan enggak, dia tetap seorang Mbak Alwi, tetapi kelakuannya menyimpang dari hal-hal yang ideal. Kedua, dia tidak merepresentasikan Mbak Alwi. Jadi jangan dikatakan karena si A bertindak seperti ini dan ini, maka Mbak Alwi adalah seperti itu. Dia bukan representasi Mbak Alwi, tetapi dia individu. Ya, oke, lanjut. Masalah nama. Nah, ini kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Karena begini, ketika ini mulai ribut-ribut setahun yang lalu ya, lebih dari setahun yang lalu, karena saya juga peneliti Hadrami, beberapa tulisan saya mengenai Hadrami, seminar dan sebagainya. Ketika ada peristiwa ini, saya cukup aktif mengikuti. Bahkan ada grup yang luar biasa. Salah satu grup yang tidak pernah sepi pembicaraannya, apalagi ketika bicara DNA dan sebagainya, sampai saya nggak ada waktu lagi untuk membaca. Udah nggak mungkin, banyak sekali. Sehingga efeknya tidak mengikuti secara berkelanjutan dan teliti. Cuman saya tahu, oh masalah ini masih berlanjut. Makanya tadi saya katakan kalau saya salah tolong dikoreksi karena jangan-jangan terlongkap. Di dalam diskusi tersebut, debat tersebut, keributan tersebut, ada informasi yang mengatakan bahwa tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir. Karena para Mbak Alwi ini menyatakan, mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Rasulullah melalui Ubaidillah. Kalau Ubaidillahnya tidak ada, berarti tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Tidak ada lagi bukti bahwa kalian adalah keturunan Rasulullah. Jadi itu Bu Titi ya, yang menjadi ininya. Yang ada adalah nama Abdullah, bukan nama Ubaidillah, gitu kan. Dengan demikian terputuslah nasab Mbak Alwi ke Rasulullah karena masalah nama ini. Nah, karena ada argumentasi nama, saya jadikan nama sekarang untuk mencoba menyorotinya dari perspektif antropologi. Jadi antropologi itu, jadi belakang ini kan, apalagi kemarin Bu Titi itu luar biasa sama yang hari Rabu ya. Saya sampai betul-betul sebagai anak TK yang lagi belajar, kita jauh tertinggal. Nah, saya mencoba menyoroti diskusi-diskusi yang sedang terjadi melalui perspektif antropologi dengan menggunakan nama sebagai entry point. Sebagai entry point untuk membahas, membantu memberikan kontribusi untuk mengerti argumentasi ini. Silakan lanjut. Oke. Sanggahan. Jadi yang tadi permasalahannya itu terputus hubungan terhadap Rasulullah karena tidak adanya nama Ubaidillah yang adalah nama Abdullah. Pada komunitas Hadrami di Indonesia, dan konon katanya ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Ba'alwi di Hadrami, di tanah asal mereka. Agak kecil ya, kebiasaan untuk mengganti nama. Saya mengalami banyak yang diganti namanya karena tidak cocok. Kok anak ini sering sakit, kok anak ini nakal sekali, oh namanya nggak cocok ini, namanya terlalu berat. Nah, tapi tidak semua etnik di Indonesia mengenal juga kebiasaan ini. Kelihatannya kebiasaan ini adalah kebiasaan Hadrami, lalu etnik-etnik yang kena pengaruh Hadrami mempunyai kepercayaan bahwa ada orang yang namanya tidak cocok lalu diganti.
Yang saya perhatikan misalnya kalau yang namanya Gures itu paling sering diganti. Oh, nama Gures itu berat. Banyak orang yang nggak kuat memakai nama Gures. Diganti namanya menjadi ringan, menjadi Yunus, menjadi Muhammad. Dan anak itu sehat terus ya. Atau anak yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Itu yang pertama, ada orang diganti namanya. Nah, nama asli ini kemudian menjadi hilang. Tapi dia sudah dicatat namanya di dalam registrasi nama yang asli, bukan nama yang diganti. Misalnya tadi Gures membuat registrasi Gures yang tercatat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dikenal sebagai Yunus. Waktu saya nonton film Soekarno, saya juga kaget. Ternyata Soekarno itu bukan nama aslinya. Ketika dia kecil, tapi saya lupa tuh nama Jawanya apa. Soekarno tuh sakit-sakit terus diganti namanya Soekarno. Dan sampai meninggal kita tahu dia Soekarno. Padahal itu bukan nama aslinya Soekarno. Berarti mereka juga udah terpengaruh dengan kebiasaan orang Hadrami ini. Kemudian kebiasaan kedua yang adalah julukan. Julukan ini macam-macam sebabnya. Jadi nama panggilan orang tidak dipanggil berdasarkan nama aslinya. Misalnya Habib Kuncung. Katanya Habib Kuncung itu dulu mempunyai kebiasaan memakai topi yang berupa kuncung, sehingga dipanggil Habib Kuncung. Saya saja kalau nggak mengadakan penelitian, saya tidak pernah tahu siapa nama asli Habib Kuncung. Padahal di batu nisannya ada Habib Ahmad bin gitu. Tapi dalam percakapan hari-hari kita nggak nyaman juga menyebutnya Habib Ahmad. Yang terkenal ya Habib Kuncung. Mau kemana? Ada di makam Habib Kuncung. Hilang itu. Nama Habib Ahmad hilang. Yang terkenal dan bertahan adalah Habib Kuncung. Padahal itu nama panggilan berdasarkan kebiasaan dia. Lalu tokoh yang lebih dikenal berdasarkan daerah asalnya. Misalnya Imam Bonjol. Kita tahu itu Muhammad Syahab, tapi dikenalnya ya sebagai Imam Bonjol. Jadi seorang imam yang berasal dari Bonjol. Lalu kita tahu ada Habib Luar Batang. Orang sangat biasa menyebutnya, ayo kita ke Habib Luar Batang. Bukan lagi menyebut ke Habib Aledrus, tapi Habib Luar Batang yang populer. Habib Panjang di Tangerang. Ada lagi siapa Habib Tongkat, Habib ini. Itu semuanya berdasarkan kebiasaan dari si Habib tersebut. Dan itulah terus yang dipanggil oleh orang. Sehingga seakan-akan si Habib asli ini nggak ada. Habib Kuncung yang ada. Kemana itu Habib Ahmad? Nah, karena adanya kebiasaan memanggil berdasarkan gelar tadi. Nah, ini saya baru dapat kemarin iseng-iseng ngobrol sama seorang alumni dari Yaman, murid dari Habib Al-Satiri itu Habib apa ya? Habib Salim. Nah, itu Habib Salim yang bercerita, saya bilang, wah ini pas ini kok dengan situasi yang ada sekarang. Katanya di Hadramut dan bahkan sampai sekarang kita juga di Indonesia ada kebiasaan seseorang dipanggil dengan nama kecilnya, bukan nama kecil ya pokoknya nama yang bukan nama dia. Ini supaya lebih mudah di penyebutannya. Jadi Abdullah disebut Abudi, Ahmad, Muhammad disebut Humaid dan seterusnya. Saya juga punya tetangga anaknya Abdullah dipanggilnya Abudi. Nah, dan ini akan dipanggil Abudi terus, dia tidak akan pernah dipanggil Abdullah. Nama kecil ini ya tidak muncul di dalam dokumentasi nisan. Nanti yang muncul adalah nama resminya ketika dia lahir. Oke, silakan lanjut. Terus yang terkait juga dengan masalah nama ya tadi. Ketika kami ke Yaman, jadi begitu kami mulai tertarik untuk meneliti mengenai Hadrami, biasanya antropolog begitu, kalau dia meneliti satu grup etnik, dia harus datang ke situ untuk melihat sendiri bagaimana kehidupannya. Ada tadi yang menarik Bu, waktu Ibu katakan saya tidak bisa ke sana karena perempuan, cuma laki-laki. Saya juga percaya itu. Saya mengatakan sama teman-teman, nggak gampang lah masuk ke grup ini. Ini male dominated world. Kemana-mana tuh laki aja, susah lihat perempuan di sana. Apalagi di Yaman gitu kan. Tapi ketika saya ke Yaman, ya, nah orang Yaman itu di banyak penulisan dikenal sebagai orang yang paling ramah, senang menerima tamu. Kalau tamu pulang diberikan sesuatu, sehingga muncullah kata berkat dan sebagainya. Itu dibagi sesuatu dibilang barokah, lalu orang Indonesia menyebutnya berkat. Itu saya mau ke Yaman.
Ternyata orang Yaman itu beda dengan keturunan Yaman yang ada di sini. Mereka sama sekali tidak anti gitu. Saya pikir tadinya kan saya cuma pergi bertiga, saya dengan anak perempuan saya dengan suami. Nah di situ kan kalau ke restoran harus ada untuk family dan sebagainya. Tapi ketika saya iseng ngobrol di hotel dengan resepsionis dan sebagainya, itu mereka sangat tertarik. Apalagi mereka senang, saya kan nggak bisa bahasa Arab saya bahasa Tarzan gitu kan. Jadi kita bicara bahasa Inggris dan mereka sangat senang berbahasa Inggris. Lalu kok ternyata gampang sekali kita berkomunikasi. Mereka tidak risih gitu untuk berbicara dengan perempuan. Lalu ada satu juga yang menarik di Yaman, itu kok kalau sore laki-lakinya tuh duduk pasang meja, minum teh, ngobrol. Itu laki-laki, tidak ada perempuannya. Karena saya sebagai peneliti, saya coba mendekati, saya ngobrol, ternyata saya diterima dengan mudah gitu. Jadi saya bilang, kok male dominated ini malah nggak terdapat di Yaman, yang terdapat di sini. Nah, satu pelajaran yang menarik di sini, yang bisa dijadikan bahan analisa kali Bu ya, itu orang-orang Yaman mempunyai kebiasaan minum teh di halaman luar, di pasar, di depan toko dan sebagainya. Nah, saya lihat di sini pada etnis Melayu yang sangat terpengaruh karena di situ berperannya orang-orang Yaman mempunyai kebiasaan ini. Atau kita balik, kalau ada etnis Indonesia yang mempunyai kebiasaan kalau sore pasang meja, minum teh di depan-depan toko, hampir dapat dikatakan ini pasti pengaruh Yaman. Jangan-jangan itu bisa dijadikan indikator untuk melihat pengaruh Yaman melalui kebudayaan minum teh di sore hari yang dilakukan oleh para laki-laki. Tapi perlu dibuktikan, ini baru hipotesa saya ya. Cuman saya melihat emang di Riau, di Aceh, di Sumatera ada kebiasaan ini. Nah, ketika saya mengadakan penelitian di Yaman itu, saya ketemu anak kecil, perempuan berumur 10 tahun. Saya tanya, siapa nama kamu? Saya kaget waktu dia jawab namanya, saya binti ini, bin ini, sampai Abu Bakar bin Salim. Wih, Masya Allah. Jadi saya tanya nama, tapi dia menjawab sampai Abu Bakar bin Salim. Nah, Abu Bakar bin Salim ini satu orang tokoh ya, yang selalu dirayakan, sehingga saya pikir at least anak-anak ini mengetahui nasab mereka sampai pada tokoh yang penting di dalam komunitasnya. Dan anak kecil hafal untuk 17 gitu, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau dia hafal sampai 17, saya yakin ayahnya juga sampai 17, berarti lebih tinggi lagi. Kakeknya lebih tinggi lagi. Jadi menjadi 25 dari si anak kecil akan seperti itu. Kalau begitu, nasab ini ya, itu sesuatu yang tinggi tingkat kepercayaannya yang ada di kepala anggota masyarakat. Jadi merupakan pengetahuan kolektif. Kita bisa mengetahui nasab suatu orang-orang atau etnik dan sebagainya hanya melalui pendekatan pengetahuan kolektif ini. Karena mereka tuh semua tahu ke atas dan itu turun-temurun. Sulit juga untuk didetorsi tadi Bu, karena ketika akan didetorsi oleh orang-orang tertentu, ini anggota masyarakat kan akan mengontrol. Sehingga saya sangat yakin tingkat kepercayaan pengetahuan nasab pada anggota masyarakat itu bisa dipercaya. Kemudian ada lagi kebiasaan. Kalau kebiasaan mengirimkan doa Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal, kadang-kadang tuh emang ada orang cuman sampai 3, tapi ada sampai kita capek nungguinnya. Al-Fatihah ini, bin ini. Nah, ini juga menjadi sumber tingkat kepercayaan sebagai cross check ya. Kita kan selalu ketika menilai keabsahan data dengan melalui komparasi. Komparasi itu salah satu teknik yang sering digunakan. Itu pengetahuan pada anggota masyarakat di butir E yang hafal akan nasab mereka, ini bisa dicek juga dengan ketika mengirim doa. Kemudian kebiasaan menuliskan nama dengan genealogi di batu nisan. Jadi saya lihat ketika ke Yaman, saya ke ziarah ke banyak tempat, saya lihat, ditulis itu semua. Kalau kita kan cuman bin 1, 2 aja, paling 1. Tapi mereka terus, saya lihat Ahmad bin Isa Al-Muhajir tuh saya baca seperti itu. Nah, lalu ada lagi nih satu kebiasaan, ini berkaitan juga dengan situasi kita sekarang, yaitu mengganti nama. Mengganti nama antara lain untuk menyelamatkan diri. Ya. Silakan lanjut.
Nah, ketika di Indonesia sedang berjaya itu ya, tahun 62, 63, 64, 65 tuh PKI berjaya, itu yang namanya HMI, orang pro HMI, Islam dan sebagainya itu sangat terancam kalau melakukan suatu. Jadi saya kenal dengan seorang penulis ya yang sangat vokal, dia nggak berani menggunakan nama aslinya karena bisa berbahaya. Nah, dia anak dari Asad. Asad itu artinya kan singa, Bu. Jadi dia anaknya Asad, dia ganti namanya menjadi Singoputro. Jadi nggak ada nih nanti nama dia nih si bin Asad, tapi yang ada adalah nama Singoputro. Jadi kalau orang nyari, orang debat, enggak kok, nggak ada. Yang saya lihat tuh Singoputro. Padahal ini menuju kepada individu yang sama dengan nama yang berbeda. Nah, ini kembali kepada Habib Satiri tadi lagi. Katanya ini dari beliau ya. Dari saya dapatkan dari informan saya, katanya waktu itu Ubaidillah itu adalah Abdullah. Nama Ubaidillah tidak lazim digunakan oleh Ba'alwi pada saat itu, oleh Ahlul Bait. Kenapa? Karena nama Ubaidillah itu adalah pembunuh, yang membunuh itu Sayyidina Husain. Dia adalah Ubaidillah bin Ziyad. Nah, oleh ayahnya dipilih nama Ubaidillah. Kenapa? Karena waktu itu mereka dalam posisi terancam, dikejar-kejar dan sebagainya. Nah, untuk menyelamatkan diberikanlah nama yang tidak mungkin dipakai oleh Ba'alwi. Nggak mungkin Ahlul Bait memakai nama ini. Oh, pembunuhnya Sayyidina Husain. Jadi ketika dikatakan itu, orang akan mengatakan itu bukan dia. Dia Ubaidillah kok. Nggak mungkin dia seorang Ahlul Bait. Nah, apakah itu ya, kalau informasi ini benar, apakah itu yang menyebabkan nama Ubaidillah yang tidak ada, yang ada adalah nama Abdullah, padahal Abdullah itu adalah Ubaidillah. Tapi tercatatnya itu Abdullah, yang jadi dikatakan oh nggak ada Ubaidillah, yang ada Abdullah kok. Nah, itu Abdullah itu adalah Ubaidillah, tapi diganti namanya menjadi Ubaidillah karena waktu itu mereka terancam eksistensinya. Jadi dan itu sangat biasa orang mengganti nama untuk menyelamatkan diri, sampai sekarang itu sangat lazim. Argumentasinya bisa diterima, tapi saya tidak tahu apakah benar waktu itu ayahnya Abdullah menggantikan namanya menjadi Ubaidillah. Kalau itu benar, ini salah satu jawaban yang luar biasa untuk mengatakan tidak ada Ubaidillah, yang ada adalah Abdullah. Karena ternyata Abdullah dan Ubaidillah adalah individu yang sama. Sila lanjut. Nah, sekarang mengenai stratifikasi sosial. Kita tahu, jadi saya juga agak kaget gitu ya ketika diributkan ini Ba'alwi menempatkan dirinya di atas, kita dijadikan budak, karena itu sama sekali tidak kelihatan gitu di dalam. Tapi saya tidak akan membahas karena terlalu panjang. Saya coba melihat ke atasnya aja. Kan kita ada di dalam stratifikasi, kita menduduki satu posisi status berdasarkan ascribe dan achieve status. Kalau ascribe status, kita nggak usah berusaha, otomatis akan mendapatkan satu posisi. Tapi kalau achieve harus dengan usaha. Jadi saya menjadi seorang syarifah misalnya, seorang hadrami, seorang Ba'alwi, nggak usah berusaha. Bahkan saya mau buang aja nggak bisa. Misalnya saya mau melepaskan nggak bisa, itu udah melekat. Karena itu mau tidak mau, begitu kita lahir kita akan dapat satu status berdasarkan kelahiran. Sedangkan achieve status sesuatu yang harus kita capai, pendidikan, pekerjaan, prestasi dan sebagainya. Nah, sekarang terkait masalah Ba'alwi. Ini kita lihat banyak tokoh-tokoh yang memiliki karisma yang luar biasa ya. Mereka bisa mengumpulkan massa yang luar biasa, yang bahkan pejabat pun tidak akan sanggup melakukan itu. Kenapa dia bisa mengumpulkan umat seperti ini? Karena dia memiliki karisma. Nah, saya berargumentasi karisma yang dia miliki ini sebenarnya disebabkan ilmu dia. Ya, ilmu yang nanti merupakan karakter, ilmu dia yang ada di kepalanya, ilmu dia berbicara dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebetulan juga dia adalah seorang Ba'alwi, ya, jadi dia mempunyai karisma karena ilmunya dan dia juga seorang Ba'alwi. Jadi kita lihat Ba'alwi itu kan ada yang bisa menggerakkan massa, ada yang tidak menggerakkan massa. Ada Ba'alwi yang mempunyai karisma, ada Ba'alwi yang tidak mempunyai karisma. Padahal dia adalah seorang yang sangat berhasil di dalam pendidikan. Padahal dia adalah seorang pejabat. Padahal dia adalah orang yang sangat kaya. Tapi dia tidak punya karisma.
Sedangkan si tokoh agama tadi mempunyai karisma, padahal sama-sama Ba'alwi. Kalau gitu logikanya karismanya ini bukan muncul karena dia Ba'alwi, bukan karena dia keturunan Rasulullah, tapi karena dia mempunyai pengetahuan, mempunyai kehebatan untuk menggerakkan massa. Kalau sebabnya adalah keturunan Rasulullah, kenapa yang lain tidak mempunyai karisma itu? Jadi saya menolak ketika dikatakan orang-orang ini memanipulasi dirinya dengan menyebut dirinya keturunan Rasulullah sehingga dihormati orang, sehingga dia mempunyai karisma. Bukan, dia mempunyai karisma karena achieve statusnya. Itu secara kebetulan juga dia mempunyai ascribe status. Karena kenapa yang lain tidak mempunyai karisma tersebut? Nah, bahwa tokoh agama memiliki status tinggi dalam masyarakat ini terjadi di mana-mana. Bukan terjadi pada Ba'alwi, pada Hadrami, itu di seluruh dunia, di semua etnik, tokoh agama umumnya memiliki status yang tinggi. Kita lihat aja kemarin waktu Paus datang, itu bisa memberi contoh bagaimana penghormatan orang terhadap tokoh agama. Sehingga kalau orang-orang Hadrami, kalau kita baca begitu banyak buku, para migran dari Hadrami yang datang ini, itu umumnya lulusan-lulusan pesantren-pesantren luar biasa, memiliki pengetahuan agama yang luar biasa, bahwa dia kemudian mempunyai karisma, dihormati, menduduki posisi yang penting, itu adalah gejala sosial di dunia. Ya, lalu kenapa sih kalau tokoh agama mempunyai karisma, mempunyai posisi? Saya pikir itu diskusi di luar ini, bisa dibikin seminar tersendiri lagi. Cuman yang pasti ketika orang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa, dia akan mempunyai karisma dan dia akan menduduki strata yang tinggi. Bukan karena dia Ba'alwi atau karena dia Ahlul Bait, bukan itu sebabnya. Silah lanjut. Nah, kita kembali ketika Ahmad bin Isa al-Muhajir itu kan asalnya dari Irak. Ketika itu terjadi ribut-ribut di Irak, Ahmad bin Isa al-Muhajir, sehingga dinamakan Muhajir karena dia hijrah ke Mekah dulu, lalu dia ke Hadramut. Nah, ketika dia masuk ke Hadramut, itu Hadramut tuh beda loh. Waktu itu pengetahuan saya mengenai Hadramut itu kan berdasarkan folklore, cerita-cerita yang lucu. Wah, Hadramut itu negeri yang luar biasa ada di bawah. Tapi ketika saya ke sana, saya dibawa, saya beruntung bahwa pemilik hotel adalah orang dari pemandu wisata. Saya dibawa ke satu istana dan itu dingin yang luar biasa. Dinginnya mirip Canberra. Kebetulan saya lama di Canberra, saya bilang, loh ini kok kayak di Canberra? Saya pikir Hadramut itu panas. Ternyata ada daerah di Hadramut yang sangat dingin. Dan itu istana betul-betul seperti istana kalau kita datang ke Inggris dan sebagainya. Seperti castle dan sebagainya. Dan itu penduduk asli. Jadi ketika Ahmad bin Isa al-Muhajir ini datang ke Hadramut, di situ masyarakatnya sudah mengenal strata. Strata tertingginya bangsawan, terus sampai lapisan budak. Jadi di mana orang mengenal bangsawan, pedagang, petani dan sebagainya, nanti terbawahnya budak. Itu juga gejala yang umum. Nah, cerita yang saya dapat, baik berdasarkan literatur atau berapa tulisan, ternyata orang-orang, nah jadi Isa al-Muhajir dan keluarganya sebagainya, ini orang-orang yang mempunyai pengetahuan, ketika ada di sana, otomatis karena ilmunya sering diminta pendapat dan sebagainya, lalu menjadi posisi yang penting, dan dia menduduki posisi atas, yang disebut lapisan Sayyid ini. Jadi kenapa mereka datang ke Yaman lalu bisa menduduki posisi tinggi, itu kembali karena ilmunya. Dan ini juga terjadi di Indonesia. Kalau kita mempelajari sejarah kesultanan yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan ke Maluku, itu waktu itu saya mengikuti satu seminar dan saya kagum luar biasa. Ternyata para habaib ini masuk melalui perkawinan, lalu mereka mempunyai posisi di istana. Kalau kita lihat juga sejarah di Riau, di Kalimantan dan sebagainya, bagaimana sultan-sultan mereka itu adalah orang-orang yang datang dari Hadrami. Jadi kalau migran bisa menduduki satu posisi tertinggi di satu tempat, itu juga memberi kesempatan pada kita untuk mempelajari sebenarnya siapa mereka ini. Nah, cuma kita lihat yang orang-orang Hadrami yang datang itu kan dua umumnya. Ada dua buku yang micro study, hari Rabu pernah saya ceritakan, menarik sekali Bu, cerita mengenai seorang
seorang Hadrami, orang biasa, dia datang ke Indonesia. Waktu itu belum ada kapal Wapip, jadi 6 bulan. Dia dari Hadramut sampai akhirnya tiba di Surabaya itu 6 bulan. Berhenti di India 2 bulan, berhenti di Singapura, berhenti di Batavia, jadi nggak bisa langsung. Yang akhirnya mereka menjadi saudagar-saudagar batik. Tapi kalau saya lihat, waktu itu di Pekalongan misalnya, saya lihat banyak sekali itu saudagar batik orang-orang Hadrami, Mbak Alwi ya. Mereka tidak menduduki posisi yang dihormati kok, tidak mempunyai karisma. Yang punya karisma adalah yang Habib-Habib tuh, Habib Lutfi misalnya. Nah, yang menduduki posisi yang dihormati, mempunyai karisma adalah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Kembali saya yakin berdasarkan studi kecil ini bahwa yang memberikan posisi tinggi kepada kaum Mbak Alwi yang datang di Indonesia adalah ilmu agama mereka, ya. Bukan karena dagang dan sebagainya. Dan ternyata ini didukung bahwa tokoh-tokoh agama, saya karena mempelajari Jakarta ya, Betawi, jadi contoh-contoh gitu, orang-orang lokal yang luar biasa, para pribumi yang menjadi kiai-kiai besar yang pengaruhnya dapat disetarakan dengan habaib yang juga mendapat penghormatan itu. Haji Abdullah Syafi'i, At-Tahiriyah, terus kiai-kiai besar yang kita tahu sekarang ini, itu semuanya mempunyai posisi ya yang tinggi karena pengetahuan agama mereka. Silahkan lanjut ya. Nah ini, dunia ibu ya, naskah, citra tutur, folklore. Jadi saya membaca beberapa naskah, lalu ada cita-cita tutur. Di Indonesia itu ada tradisi namanya Haji Ja'far, Haji Jahid, tukang cerita kita bilang. Itu kalau dari cerita kita bisa mendapatkan cita-cita orang Yaman yang akhirnya menduduki posisi di keraton karena ikatan perkawinan. Nah, kasusnya ini pernah saya ceritakan, takut membosankan ketika pertemuan hari Rabu, tapi singkat sekali Bu. Jadi Hidayati Amal, dia adalah menantu dari seorang pejabat, orang Jawa gitu ya, mempunyai seorang anak, si anak heran kenapa dia mempunyai eyang kakung yang beda. Yang di sini dipanggilnya eyang abah, yang sini dipanggilnya eyang kakung. Eyang abah ini kok mukanya banyak kayak orang Hadrami, kalau yang eyang kakung orang Jawa. Lalu dia sosiolog, dia mengadakan penelitian karena posisinya sebagai anak pejabat dan sebagainya, dia dapat akses ke keraton di Yogyakarta. Dia pelajari itu, singkatnya kalau nggak salah Hamengkubuwono ke-5 atau ke-4 punya anak perempuan sakit, lalu dikatakan kalau bisa menyembuhkannya itu anak perempuan akan menjadi saudara, kalau anak laki-laki bisa dijadikan suami. Lalu ada seorang dari Hadrami itu, seorang Mbak Alwi, dia bisa menyembuhkan, diangkat menjadi menantu. Kemudian si putri ini bersaudara 2 orang ya, yang satu kawin dengan si Hadrami ini bangsa Bakbut, yang satu kawin dengan Pangeran Jawa. Masing-masing punya anak laki-laki, masing-masing satu, mereka menjadi sepupu. Nah si Bakbut ini ingin menjadi pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Saya lupa gelarnya yang panjang itu, Panotogomo Tanah Jawi segala macam. Ya, itu. Kemudian dia selalu menampilkan dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa? Karena kalau tidak dikejar-kejar Belanda. Dari tulisan dia dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu sebenarnya bukan orang Jawa, tapi Pangeran Nagoro adalah seorang Bakbut. Bakbut itu salah satu klan di ini. Silakan yang terakhir. Nah, ada yang menarik ya, gambar Pangeran Diponegoro. Coba perhatikan. Di buku SD zaman saya SD dulu, Pangeran Diponegoro tuh hidungnya mancung sekali. Tapi sekarang Pangeran Diponegoronya tuh lain mukanya. Mukanya udah, hidungnya udah pesek, udah bukan muka Hadrami. Nah, ini juga pertanyaan ini, kenapa kok gambarnya bisa berubah ya? Oke, itu saya kira pengantar dari saya, mudah-mudahan berguna. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Yasmin atas pemaparannya. Jadi kita hari ini dapat 2 perspektif, baik itu dari sisi filologi juga antropologi mengenai Mbak Alawi.
Karena memang yang kita pelajari adalah satu komunitas besar. Tidak mungkin melepas ilmu antropologi dalam mempelajari satu komunitas besar ini. Apalagi hanya berfokus pada naskah-naskah tadi. Dan menyampaikan mungkin kesimpulan-kesimpulan tanpa menampilkan penelitian-penelitiannya. Ada beberapa pertanyaan ke Prof. Yasmin dari catatan kami dari presentasi tadi. Ada di awal tadi Prof. Yasmin menyatakan bahwa dari tahun 2000 mulai tahun 2010 banyak peneliti dari luar meneliti Ba'alawi. Kenapa dari luar? Kenapa Ba'alawi dan kenapa Ba'alawi yang di sini? Kalau kenapa dari luar ya, jadi memang banyak antropolog dari luar ya, saya membatasi diri pada antropolog saja, tidak pada ilmu yang lain. Itu yang justru menjadi pertanyaan saya gitu, kenapa mereka mempelajari Ba'alwi ya? Lalu saya mempunyai hipotesa sendiri, terutama tahun 95. Waktu tahun 95 itu banyak sekali orang mencari saya gitu untuk paling tidak mencari informan awal untuk lanjut ke informan lainnya. Saya katakan, kok akhir-akhir ini setelah tahun 94-95 tiba-tiba banyak sekali. Apakah ini disebabkan banyak tokoh berdarah Ba'alwi yang ikut bergerak di dinamika masyarakat yang ada sekarang ini gitu kan. Tapi waktu itu saya ingat Michael dari Amerika, peneliti yang saya tanyakan, dia tidak pernah menjawab itu. Nah, tapi justru itu bagi saya pertanyaan, kenapa banyak orang luar mempelajari Ba'alwi. Lebih menarik adalah yang dikemukakan oleh Martin Slama. Kenapa ketika orang mempelajari komunitas Hadrami, semua cuman bicara Ba'alwi. Saya mau orang bicara yang non Ba'alwi. Lalu kita mencoba membuat seminar itu, sampai sekarang nggak pernah terjadi. Saya juga tahu nggak kenapa, tapi memang nggak pernah terjadi. Apa menarik pembicaranya, tidak ada yang tertarik, atau saya tidak tahu, tapi gagal gitu. Oke, baik Prof. Yasmin. Lalu tadi Prof juga sempat bicara tentang social deviant. Dan banyak orang yang mengatakan ini salah satu root dari permasalahan, bahwa dari kalangan Ba'alawi ada tuh yang menyimpang gitu, dan yang menyimpang ini diambil sebagai sampel untuk menilai suatu komunitas. Apa pandangan Prof. Yasmin? Tadi sebenarnya karena kita katakan menyimpang, namanya saja menyimpang, ditolak oleh masyarakat kan, oleh yang mayoritas, dan menyimpang itu tidak banyak orangnya. Nah, biasanya positif dari orang yang menyimpang ini mereka yang membawa perubahan. Yang mau perubahan gitu. Gimana bisa bawa perubahan, Prof? Karena akhirnya lama-lama ya, pertama itu tidak bisa dijadikan representasi karena kasus. Jadi salah kalau orang menarik kesimpulan mengenai masyarakat Hadrami dengan mempelajari 1-2 orang yang melakukan penyimpangan. Namanya saja penyimpang, dia adalah orang yang keluar dari gambaran ideal Hadrami. Kalau mau mempelajari Hadrami ya pelajari yang mayoritas, bukan yang menyimpang. Tapi si penyimpang inilah yang bisa membawa perubahan. Katakan misalnya eksogami, apalagi wanita kawin keluar, itu kan bukan hal yang ideal pada masyarakat tadi, bukan yang ideal. Tapi kalau ini didiamkan, tadinya 1 orang menjadi 3 orang, lalu bisa menjadi kelompok, akhirnya lama-lama jangan-jangan peraturan nilai yang mengatakan sebaiknya seorang wanita kawin juga dengan orang dari grupnya itu bisa berubah, bisa mulai diterima, tidak lagi dihukum, tidak lagi dikucilkan. Nah, jadi si para penyimpang awal inilah yang membawa perubahan sosial. Itu posisinya. Jadi sebenarnya berbahaya juga ya kalau misalnya social deviant tadi dibiarkan. Nah, itu diskusi sendiri lagi, itu panjang. Diskusi sendiri lagi. Menarik. Tapi artinya menarik kita mempelajari dinamika, misalnya di sini mempelajari dinamika masyarakat Hadrami, entry point-nya social deviant. Jadi semua orang bicara social deviant. Ya? Oke. Segitu berdampaknya social deviant-nya. Sangat. Jadi nggak boleh didiemin ya, Prof? Jadi agen perubahan. Agen perubahan. Bisa baik, bisa buruk. Dari kacamata mana kita melihat? Kacamata tadi sih kayaknya buruk. Yang tadi buruk. Penyimpang soalnya. Baik. Terus Prof juga menyampaikan bahwa sebagai antropolog mempelajari tentang Ba'alawi berangkat ke Hadramaut.
mencari informasi dan salah satu informasi yang Prof dapatkan adalah anak kecil hafal leluhurnya 17 nama. Apakah itu general di sana banyak begitu, Prof? Bisa saya katakan general, karena ketika saya tertarik, saya menanyakan beberapa anak. Semuanya seperti itu. Nah, jadi meskipun sampelnya nggak banyak, tapi karena sampel saya menyebar di kota saya mana datang, di tempat saya datang, saya tanya siapa nama kamu, dia jawab begitu seperti itu. Berarti pertama mereka mempunyai pengetahuan dan itu satu tradisi. Tadinya saya kagum, tapi anak saya bilang enggak, itu nggak terlalu sulit. Dia di hotel, dia pelajari, dia juga 17 sampai Abu Bakar bin Salim, tuh saya bisa. Oh ya ternyata nggak sulit ya. Hafal juga akhirnya. Hafal juga dia. Iya. Jadi itu menggambarkan bagaimana masyarakat di Hadramut itu sangat menjaga nasabnya itu. Lalu apakah mungkin, Prof, dengan kondisi sosial yang seperti itu di masyarakat itu ada yang bisa memalsukan nasabnya di tengah masyarakat itu? Mungkin ntar Ibu Titi bisa bantu saya. Tapi karena ya setiap orang tahu, jadi ilmu nasab tadi ada di kepala setiap orang. Dan kan kalau di Hadramut itu terdiri dari kabilah-kabilah, Bu. Kabilah itu kira-kira klan. Kalau di bahasa antropologinya kabilah-kabilah tadi, lalu ada ketua kabilah, munsip dan sebagainya. Nih munsip ini nanti yang menjadi, kalau seperti di sini nini mama posisinya gitu. Cuman itu individu. Nah, sehingga kalau ada orang luar yang mencoba ingin mendistorsi ini, ya sulit sekali. Bagaimana semua orang tahu itu dan itu ada yang kontrol ya. Sehingga nggak mungkin juga itu akan dirusak. Kalau kayak tadi ada di naskah, lalu penyalin naskah secara individu ingin menambah atau mengurangi, itu bisa terjadi. Tapi kalau ilmu yang ada menjadikan pengetahuan kolektif individu sangat sulit atau hampir nggak mungkin kayak. Masyarakat itu menjadi kontrolnya ya, Prof, ya, atas informasi itu. Kontrolnya ya orang-orang yang ditokohkan di situ kan. Oke, baik. Lalu Prof, tadi ada catatan kita juga tentang, oh iya, di akhir tadi ada Prof Yasmin menyampaikan tentang hidayati amal. Hidayati amal ini meneliti keluarganya sendiri gitu ya. Meneliti silsilah keluarganya sendiri. Lalu menemukan dalam penelitian beliau bahwa Pangeran Diponegoro marganya Ba'bud. Robito Halawiyah tuh nggak punya data itu, Lalu apakah mungkin hal-hal seperti itu terjadi di masyarakat gitu? Ada hal yang baru diketahui gitu. Maksudnya? Artinya kan tidak umum di Pangeran Diponegoro di masyarakat diketahui sebagai bermarga Ba'bud. Ya. Lalu apakah mungkin dari pihak keluarga itu menemukan sebuah data-data baru lalu oh ternyata Ba'bud nih gitu. Nah ini masuk arenanya Ibu Titi nih, karena dia datang ke keraton, lalu karena dia seorang pejabat yang bangsawan gitu ya, bangsawan Jawa, sehingga dia dapat dengan mudah dapat akses mempelajari dokumen-dokumen, Bu, yang ada di keraton. Dia mengadakan penelitian seperti 2 bulan waktu itu, dia pelajari dokumen itu, dia bahkan mengadakan studi banding sampai ke Ambon, ke Makassar, karena kasus Pangeran Diponegoro kan, di mana sebenarnya makamnya. Ya, tapi yang paling menarik untuk saya adalah ternyata, saya ini ibu saya Syarifah loh. Karena dari Ba'bud, saya bilang, oh dulu saya taunya sih betul sih Mbak Alwi, tapi Aledrus, ternyata bukan Aledrus ya Ba'bud. Sampai situ. Iya, jadi ya ini bukan dari Robito yang tadi bilang memba'alawisasi Diponegoro. Ini penelitian dari keturunan beliau, penelitinya bernama Hidayati Amal. Itu yang disampaikan oleh Prof Yasmin tadi. Lalu izin Prof, karena memang sangat terkait gitu ya antara filologi dengan antropologi dalam meneliti ini. Setelah Prof Titi melihat tadi sedikit banyak perspektif antropologi dari Mbak Alawi, lalu sebetulnya kita mengundang Pak Menahem Ali di sini, filolog yang membuat sebuah kesimpulan gitu, Prof. Kesimpulan yang dia buat adalah berdasarkan ilmu filologi, nasab Ba'alawi atau Ubaidillah tadi itu fiktif. Apa peran filologi atau apa proses dalam ilmu filologi bisa sampai ke dalam kesimpulan besar seperti itu? Iya, memang saya tidak tahu persis ya bagaimana
tokoh itu bicara seperti itu. Karena data kan memang kita harus lengkap, harus ada gitu ya. Kan Memang kita tidak pernah memaparkan data. Ya harus, nggak bisa kalau dia cuma asal ngomong, ya, lisan namanya. Itu siapa aja bisa ngomong sembarangan seperti tidak bisa seperti itu. Karena harus ada data untuk bisa mengatakan bahwa tidak ada Ubaidillah. Sementara Prof. Yasmin tadi mengubah kemungkinan itu karena nama itu diganti jadi sebenarnya Abdullah ya. Abdullah diganti Ubaidillah karena untuk mencegah, untuk proses penyelamatan diri, pengamanan diri. Jadi bisa saja terjadi. Nah dia kalau bisa berkata seperti itu, nggak ada, itu nggak bisa berkata seperti itu. Harus ada bukti yang nyata juga. Kalau dia bilang salinan nggak penting, nggak bisa filologi bermain di salinan. Gitu. Jadi bukti-bukti itu harus ada, nggak bisa dia sembarangan ngomong seperti itu. Itu terlalu berani. Itu kalau sastra lisan boleh aja kita complang-campling nggak karuan ya. Kalau lisan, kalau filologi seperti saya bilang kita bermain di fakta. Jadi kalau dia nggak bisa kirim fakta itu, jangan pernah bicara seperti itu gitu. Maksud saya kalau filologi itu memang mainnya di fakta, dan tadi Prof. Yasmin juga sudah menggunakan kemungkinan itu adalah nama si orang itu yang dalam rangka penyelamatan diri diganti namanya. Kenapa enggak begitu seperti Kira-kira itu? Prof. Titi, kalau ada yang membawa proposal penelitian untuk sebuah tujuan membuktikan keberadaan Ubaidillah dulu, kira-kira apa yang harus ditempuh oleh peneliti itu? Ya tadi mencari naskah, kan kita dalam penelitian filologi ada inventarisasi, ada deskripsi, itu langkah itu harus ada, harus jelas. Kalau tidak pernah menempuh langkah itu, tidak pernah ke Hadramut, Ya nggak bisa. tidak pernah ke makamnya, cek tes karbon, mungkin ke Ya sumur-sumurnya, nggak bisa, itu lisan ya. Dongeng namanya. Jadi Nggak boleh, nggak bisa. bolehkah mengatakan filologi dapat membatalkan keberadaan seseorang itu? Bukan bolehkah filologi membatalkan, tidak, tapi filologi butuh data untuk mengatakan sesuatu A atau sesuatu B. Nggak bisa hanya dengan lisan kemudian mengatakan, oh ini nggak bisa, nggak ada data ini, hanya main di lisan, nggak bisa, hanya main di, maksud saya main di salinan, nggak bisa. Salinan pun penting untuk filologi. Artinya salinan pun diterima. Diterima. Memang kita bermainnya di salinan. Kalau nggak ada salinan kita nggak bisa kerja. Salinan kan data. Kalau misalnya statementnya harus ada yang artinya seseorang tidak ada, dikatakan tidak ada sampai ada bukti sezaman itu bahwa dia ada. Ya harus begitu. Jadi maaf, ini orang ini dikatakan tidak ada sampai seorang filolog mengatakan harus ada sumber sezaman. Kalau salinan nggak diterima. Main di salinan. Karena seperti saya bilang filologi itu sumbernya kan ditulis oleh penulis pertama yang mengarang itu atau yang mencatat itu. Kita ingat Al-Quran kapan sih mulai ditulis? Kan zaman Rasulullah nggak ada, semua pakai ingatan. Baru abad ke-8 ya kalau nggak salah. Abad zaman siapa itu yang di sejarah Islam ini? Sosok lupa saya. Ya, itu baru mulai ditulis. Itu kan setelah sekian lama waktunya setelah Rasulullah nggak ada. Nah apakah ketika zaman Rasulullah nggak ada itu semuanya nol? Kan nggak mungkin. Kan tetap kita hargai apa yang ditulis di situ, apa yang ada pada waktu itu. Kan nggak bisa begitu saja. Dan berupa salinan ya Prof. Ya iya, dan memang yang kita dapat adalah salinan. Mau apa dengan salinan itu? Mencari yang aslinya udah ratusan tahun mungkin sudah rusak, apalagi kulit domba umpamanya ditulis dari kulit domba, kan nggak bisa. Apalagi juga kemudian Prof. Yasmin tadi sudah mengatakan kemungkinan itu adalah orang yang sama tapi dalam rangka penyelamatan diri, pengamanannya tadi ya, dia namanya diganti supaya dia selamat. Bisa terjadi hal seperti itu. Nah memang dibutuhkan data tambahan lainnya ya. Tadi boleh makam, boleh pedang, boleh apa. Itu gunanya, makanya ilmu lain itu saling berguna, saling membantu. Filologi, antropologi, arkeologi bekerja sama. Begitu. Artinya Prof. Titi, bisakah kita simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah kesimpulan besar itu harus dilakukan penelitian secara langsung, datang ke sumber-sumber utama, melakukan penelitian arkeologi, juga antropologi, juga filologi, semua sumber harus dipastikan
dikolek gitu ya, baru bisa menarik kesimpulan di ujungnya nanti. Betul banget. Kalau tidak melewati semua proses itu, Ya nggak bisa, dongeng namanya. tapi kesimpulannya langsung disampaikan ke masyarakat. Harus, kalau enggak kan percuma. Kan itu menjadi masalah kan. Iya, akhirnya Jadi jadi kalau masalah. menjadi masalah besar sampai sekarang. Makanya kenapa filologi bisa dipakai untuk menulis sejarah Baalwi tadi? Kenapa antropologi juga bisa? Ya karena unsur itu semuanya. Kalau nggak ada ya buat apa? Arkeologi bisa sangat membantu untuk benda-benda fisiknya tadi, gitu. Nah, jadi kalau nggak ada penelitiannya ya, dan nggak ada penelitiannya, nggak ada apa-apa ya tiba-tiba ngomong plung, itu namanya dongeng kalau orang Jawa bilang, mendongeng. Prof Yasmin, untuk dari perspektif Prof Yasmin tentang fenomena seperti ini gitu ya, artinya menarik kesimpulan dulu tanpa menyampaikan proses penelitiannya. Jadi disampaikan ke masyarakat. Fenomena seperti ini dalam pandangan Prof Yasmin seperti apa? Tapi kan penelitian misalnya bisa dia bikin hipotesanya dulu yang dia buatkan. Lalu dengan hipotesa itu dia mengajukan penelitian. Setelah penelitian dia mengatakan hipotesa bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu kan. Ya, yang bukannya ditolak tapi tidak bisa diterima. Nah, dia pada posisi yang mana? Tapi bisa juga dia mulai penelitian lalu dia melahirkan hipotesa. Apapun itu, apakah itu di awal atau di akhir hipotesa, penelitian tetap satu mutlak. Jadi kalau tidak ada penelitian, tidak ada data, tidak ada hipotesa. Dan tidak bisa diuji juga datanya. Ya, apa yang mau diuji? Iya. Baik, ini sudah jam 4 sore. Terima kasih banyak Prof Titi dan Prof Yasmin atas kehadirannya ke Robitul Halawiyah. Semoga menjadi manfaat bagi masyarakat. Jadi tahu, paham sekarang ilmu filologi seperti apa. Karena kemarin ini ilmu filologi dilihat seperti sesuatu yang sudah cakupan dari arkeologi, yang terus semuanya filologi. Bisa menarik kesimpulan-kesimpulan besar. Begitu, baik. Terima kasih banyak Prof Titi, Prof Yasmin. Kami tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.